Lost in the Rain, karya Desi Ann. Bab 1. Petrikor. Mikaela Yusuf pernah mendengar istilah ini. Sebutan untuk aroma tanah dan udara di sekitar saat hujan pertama membasahi bumi yang tadinya kering akibat musim kemarau. Mimi, panggilan kecilnya. Lebih senang menyebutnya dengan bau sangit. Dulu saat masih kecil, ia sering duduk di teras rumah orang tuanya, membaui udara dan aroma genting rumahnya yang baru diguyur hujan. Entah sudah berapa tahun ia tak melakukannya. Baru hari ini, ia mengingat kenangan itu lagi. Sisa-sisa wangi hujan bercampur udara pagi yang mulai menghangat masih semerbak di penciumannya. Mungkin karena tanah yang dipijaknya saat ini belum terlalu banyak tersiram hujan. Mimi menengok ke sekitar jalan Jemur Ngawinan yang menghubungkan Jemur Sari dan Ahmad Yani. Pagi ini, kendaraan belum terlalu banyak berlalu lalang. Langit cenderung mendung, meski ia masih bisa melihat bias cahaya matahari menyelinap di sela-sela buntalan kapas kelabu di atas sana. Ia menengadah dan melihat awan gelap mulai bergerak cepat. Sepertinya benar kata Mama. Hujan akan datang tak lama lagi. Mau yang matang atau mentah? Mimi buru-buru menurunkan pandangannya. Tadi sebelum ia meninggalkan rumah, Mama meneleponnya, minta dibawakan susu sapi murni untuk Mili, adik kembarnya yang sedang sakit. Ia menatap balik wanita bertubuh gemuk di hadapannya. Wanita penjual susu itu menunggu jawabannya. Mimi memandangi bungkusan-bungkusan plastik berisi susu di atas meja. Tangan kanannya terulur, menekan pelan bungkusan yang paling dekat dengannya. Ini matang? Iya. Kok udah nggak terlalu panas ya? Soalnya udaranya dingin, jadi cepat hilang panasnya. Tapi ini masih cukup hangat kok, Mbak. Si penjual menjelaskan dengan ramah. Apa yang mentah aja ya? Kalau nggak panas, pasti harus merebus lagi. Gumam Mimi pelan. Pandangan matanya menjelajah ke semua bungkusan yang ada di atas meja. Ya beda, Mbak. Kalau beli mentah, merebusnya harus benar. Kalau beli yang sudah matang, Mbak tinggal manasin sebentar aja. Begitu uapnya mengepul, langsung diangkat dari panci. Mulut Mimi terbuka, membentuk huruf O tanpa suara sambil mengangguk. Gimana, Mbak? Tanya penjual itu lagi. Matang aja kalau gitu. Jawab Mimi sambil tersenyum lebar. Bungkus kecil apa besar? Mimi mengerucutkan bibirnya, tanda ia sedang berpikir. Yang besar deh, 2 ya? Ia akhirnya menjawab. 18.000, Mbak. Mimi merogoh kantong, mengambil dompet, lalu mengeluarkan uang 20.000, yang kemudian ia serahkan kepada wanita penjual susu. Mbak, tas kreseknya kecil. Saya jadikan 2 kresek ya? Mimi mengangguk sebagai jawaban. Mbak mau kemana? Tanya penjual itu lagi. Mimi menerima bungkusan di hadapannya dan tersenyum simpul. Ke Kendang Sari. Si penjual susu melongo ke kiri, melihat langit di sisi timur yang makin menggelap. Gak pakai jas hujan sekalian. Kayaknya rungkut hujan deras. Mimi menghela napas panjang. Malas sekali ia memakai pakaian plastik pelindung hujan itu. Alasannya ribet. Namun, ucapan penjual susu itu ada benarnya. Menerjang hujan sama saja dengan melakukan tindakan bodoh. Ia bisa ikut-ikutan sakit seperti adiknya. Mimi berbalik, lalu menggantung 2 bungkusan plastik berisi susu di pengait yang ada di bagian tengah motor metiknya. Setetes butiran hujan yang dingin jatuh di bahunya. Gerimis mulai datang. Dengan sigap ia membuka jok motor dan mengeluarkan jas hujan hitam miliknya. Sedikit ogah-ogahan, ia mengenakan celana jas hujan terlebih dulu. Gerimis makin deras saat ia selesai mengenakan jas hujannya dengan lengkap. Ia naik ke motor, mengulaskan senyum ramah kepada si penjual susu. Kemudian melajukan motornya. Baru beberapa meter, laju sepeda motornya terhenti di pertigaan jalan karena lampu lalu lintas berubah merah. Mimi mendengus tak sabar.
Sample complete. Ready to continue?